Oke, selanjutnya adalah kesamaan vektor. Jadi, untuk video ini saya akan membahas tentang di video sebelumnya kan konsep vektor, vektor posisi dan operasi vektor secara analitik dan geometri. Ingat tambah kurang kali itu tadi sudah. Nah, sekarang kesamaan vektor dan perbandingan serta panjang vektor ini akan saya bahas di video ini. Oke, 3 pokok penting ya. Nah, yang pertama sekarang kesamaan vektor. Kesamaan vektor tuh gimana ya? Vektor yang sejajar dan sama ya. Jadi di sini arahnya sama ya, dikatakan sama itu kalau arah dan panjangnya sama. Jadi ini, perhatikan yang hijau, vektor AB dengan vektor CD itu sama. Nah, yang ini vektor FE dengan vektor EF itu jelas nggak sama ya. Jelas nggak sama, karena arahnya udah beda nih. Nah, tapi bisa juga vektor FE itu vektor EF itu akan sama seperti vektor minus FE gitu ya. Nah, selanjutnya intinya gini, pokoknya arahnya sama, panjangnya sama gitu. Itu kalau dari geometri secara gambar ya, kalau geometri kan gambar. Kalau secara aljabarnya ini vektor A ya, A1, A2, A3, vektor B, B1, B2, B3. Jika vektor A sama dengan vektor B, maka akan berlaku yang ini sama dengan ini, biru sama-sama biru ya, nilainya sama, A2 dengan B2 sama, A3 dengan B3 sama. Contoh, diketahui vektor A 2 min 8 dan vektor B 2, 2K tambah 4. Oke, maka jika vektor A sama dengan vektor B, berapa nilai ini? Ya gampang, berarti kita cukup mencari nilai K dulu. Caranya dari mana? Dari sini. Dia kan bilang bahwa vektor A sama dengan vektor B. Tulis vektor A-nya, tulis vektor B-nya. Nah, karena dia bilang sama dengan, artinya dia sama vektornya, maka kita bisa ambil sesuai yang di sini tadi. 2 sama dengan 2, oke, sudah sama. Berarti langsung min 8 sama dengan 2K tambah 4. Ya kan? Secara aljabar, hitung-hitung pindah ruas, tambah-tambah kurang, dapat K-nya min 6. Karena sudah dapat K-nya min 6 ini, maka kita tinggal cari yang diminta soal, yaitu K kuadrat tambah 3. Nah, berarti min 6 kuadrat tambah 3, dapat. Jadi, ini menyelesaikan soal dengan cara atau konsep kesamaan vektor. Nah, lagi contoh. Diketahui koordinat titik A, C, dan D. Jika segi 4 ABCD membentuk jejer genjang, tentukan koordinat titik B. Gambar dulu jejer genjang. Ini A, B, C, D dengan masing-masing titik. Tapi untuk B, dia belum tahu titiknya. B-nya sama ini. Oh tidak, harus dilihat dulu. Ternyata AB itu akan sejajar atau sama dengan CD. Berarti vektor AB sama dengan vektor DC. Kenapa bukan CD? Kenapa DC? Lihat panahnya. Panahnya di C. Berarti pangkalnya D kan? Berarti nulisnya DC. Hati-hati menulisnya. Pangkal dan ujung itu posisinya beda. Nah, kalau vektor AB sama yang kayak kita sudah belajar pengurangan vektor yang kemarin. Bukannya kemarin sih, yang video sebelumnya. Berarti vektor B dikurang A. Ujung kurang pangkal. Ini juga ujung kurang pangkal. Vektor C kurang vektor D. Gitu. Maka di sini vektor B itu akan sama seperti vektor C kurang vektor D ditambah vektor A. Vektor A ini yang saya lingkari itu dari sini, dia pindah menjadi plus. Udah deh, kita tinggal masukkan nilainya. Vektor C masukkan, dikurang vektor D ditambah vektor A. Hitung. 2 kurang min 1 tambah 5, 8. Min 3 kurang 4 tambah min 1, min 8, dan seterusnya. Sehingga diperoleh ini vektor B. Ini vektor B, tapi yang ini titik B. Bedakan ya, ini vektor B, ini titik koordinat B. Gitu cara nulisnya ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya titik-titik yang segaris atau koliner. Titik-titik yang segaris atau koliner itu seperti ini. Jadi, vektor itu terletak segaris. Jadi, contoh di sini ada vektor AB dengan vektor BC. Dia segaris, tapi panjangnya tidak sama. Gitu kan, vektor AB ternyata bisa jadi dia itu sama dengan suatu bilangan atau konstanta ya, atau perbesaran K dikali dengan BC kayak gitu. Nah, di sini kita akan mencari nilai K-nya gitu, biasanya seperti itu. Contoh, diketahui titik-titik A, B, C. Nah, udah diketahui, tapi masalahnya titik C ini diketahuinya tidak komplit.
ada M dan N nih, harus dicari dulu nih, gitu. Terletak segaris nih, vektor ABC ini segaris, titik-titik ABC segaris. Tentukan M kuadrat tambah N. Kalau ada kata-kata segaris atau koliner, berarti kita pakai konsep yang seperti ini. Ya, segaris tuh bahasa lain tuh biasa koliner, ya. Bukan kuliner ya, koliner. Nah, berarti di sini vektor AB ya, itu akan sama dengan vektor BC dikali K. K itu suatu nilai yang harus kita cari. Gitu. Nah, selanjutnya kita cari K dulu nih sebelum M dan N ini. Nah, selanjutnya AB itu kan berarti B kurang A kan? Nah, kalau BC, C kurang B. Masukkan nilai-nilainya. Hitung. 2 kurang min 1, 3. Min 1 kurang 5, min 6, dan seterusnya. Ini yang kurung kerja dulu, sehingga nanti seperti ini kali ke dalam. Kan kita udah belajar perkalian juga toh, vektor. Berarti K kali 1K, K kali M tambah 1, K kali N tambah 2. Baru karena ini sama dengan, kita ambil K-nya sama dengan 3. Ini K-nya sama dengan 3 dari sini. Lalu K kali M tambah 1 itu sama dengan min 6. Hitung, dapat M-nya min 3. Gitu. Nah, setelah itu, ya, sabar. Setelah itu kita langsung cari nilai M-nya. Gini, K, N tambah 2 itu sama dengan min 6 kan? Ini. Berarti NK itu ditambah 2K sama dengan min 6. Gitu. K-nya kan kita udah tahu tadi, 3 kan? Berarti, atau gini deng, habis itu ini 3 kali N tambah 2 sama dengan min 6, berarti N tambah 2 sama dengan min 6 per 3, min 2. Berarti N sama dengan min 2 plus 2 pindah jadi kurang 2, N-nya min 4. Selesai. Berarti dapat. Berarti kalau M kuadrat tambah N,